Karena memang konsepnya adalah ini untuk mensosialisasikan gerakan nasional bela negara, dan bela negara kan bukan wajib militer atau tidak melulu dengan angkat senjata. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia, salam sehat untuk kita semua. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Bela Negara yang ke-72 tahun. Kalau di beberapa waktu lalu saya bahas khusus tentang Hari Bela Negara, kali ini saya akan mengulas tentang Monumen Nasional Bela Negara. Kebetulan menjelang peringatan Hari Bela Negara yang nantinya akan dilaksanakan di Monumen Bela Negara untuk upacara resminya, yaitu yang ada di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat, dan kemudian nanti akan dirilai melalui kanal YouTube Ngopi Daring Bela Negara dan juga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan podcast kita juga bisa merilai rangkaian acara upacara Hari Bela Negara. Nah, terkait dengan Monumen Nasional Bela Negara ini, kita juga mengenal dengan Monumen PDRI atau Pemerintah Darurat Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 1948. Nah, PDRI ini sebagai penyelenggara pemerintahan darurat yang kebetulan pada saat itu ibu kota negara Indonesia yang terletak di Yogyakarta itu dikuasai oleh Belanda, tepatnya pada agresi militer kedua Belanda. Nah, di situ Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menyerahkan kepemimpinan atau pengelolaan negara kepada Safruddin Prawira Negara, dan berjalanlah PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Artinya Safruddin Prawira Negara adalah Presiden Republik Indonesia juga. Nah, Monumen Nasional Bela Negara ini dibangun di atas lahan yang cukup luas, yakni 40 hektar di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yaitu tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Nah, kebetulan teman-teman saya dari Kesbangpol Sumatera Barat juga sudah berada di lokasi sejak kemarin untuk melakukan persiapan untuk upacara peringatan Hari Bela Negara yang memang dipusatkan di Monumen Bela Negara yang ada di Kabupaten 50 Kota. Peletakan batu pertama atau sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Bela Negara atau HBN pada 19 Desember 2012. Nah, dananya memang cukup luar biasa, tapi alhamdulillah hari ini Monumen Bela Negara sudah dapat kita nikmati dan cukup megah dengan fasilitas yang cukup luar biasa di atas bukit, di tengah kawasan yang sekelilingnya asri dengan tanaman-tanaman yang ada di layaknya pegunungan. Nah, terkait dengan Hari Bela Negara, Kemenko Polhukam juga Ditjen Podhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia itu berharap upacara peringatan Hari Bela Negara itu bisa dilangsungkan dari Monumen Bela Negara dan disiarkan secara live streaming melalui kanal yang sudah disiapkan oleh Ditjen Podhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yakni kanal YouTube Ngopi Daring Bela Negara, kemudian kanal YouTube Kemhan RI, dan juga bagi masyarakat yang ingin ikut dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bela Negara tersebut, itu juga bisa melalui Zoom atau virtual. Nah, kemudian
setelah upacara Hari Bela Negara, Ditjen Potahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga akan melaksanakan program ngopi daring sebagai rangkaian dari perayaan Hari Bela Negara ke-72 tahun. Nah, ngopi daring ini sebuah transformasi dari ketika pandemi kita harus beradaptasi dengan teknologi karena kita harus melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian diperluas menjadi iman, aman, dan imun. Jadi kita fokus pada program virtual. Kita laksanakan melalui platform virtual, dan kemudian kita siarkan juga melalui kanal-kanal sosial media yang ada. Nah, untuk kegiatan ini dapat juga Anda ikuti melalui kanal sosial media Ngopi Daring Bela Negara, kemudian Ayo Bela Indonesiaku, Ditjen Potahan Kemhan RI, kemudian Kemhan RI, Cangkrukan Bela Negara, dan banyak lagi. Karena memang konsepnya adalah ini untuk mensosialisasikan gerakan nasional bela negara, dan bela negara kan bukan wajib militer atau tidak melulu dengan angkat senjata, melainkan terkait dengan sikap dan perilaku kita yang didasarkan pada kecintaan kita pada Indonesia, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep ngopi daring ini hampir sama dengan konsep podcast atau obrolan santai. Dan yang menarik untuk ngopi daring edisi perdana di 19 Desember 2020 ini, bertepatan dengan Hari Bela Negara, itu kita akan menampilkan beberapa tokoh muda, mulai dari Lukman Sardi sebagai aktor, kemudian ada Olivia, kemudian ada Cathy Sharon, dan ada Tengku Yaki, dan lainnya, dan dipandu oleh Andini sebagai moderator. Dan ini diharapkan bisa menjadi medium atau ajang untuk berdialog, berdiskusi, untuk menghasilkan ide dan gagasan yang solutif terkait dengan permasalahan yang ada, permasalahan bangsa ini, dan kemudian diaktualisasikan, diimplementasikan, disosialisasikan kepada khalayak luas, khususnya pada generasi yang saat ini menguasai era teknologi, yakni generasi milenial, yang jumlahnya hampir 80 juta lebih. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi menarik, dan rencananya juga ini akan dibuat secara berkelanjutan, mulai dari episode perdana, kemudian episode 1, episode 2, dan seterusnya. Karena kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID ini terjadi, tapi kita tetap harus optimis. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan, dengan kondisi. Ketika kita harus jaga jarak, kita masih ada atau kita sudah bisa beradaptasi dengan teknologi, yang akhirnya walaupun kita berada di Sumatera Barat, di Aceh, dan lainnya, kita masih bisa tetap berkomunikasi, bertatap muka walaupun secara virtual. Nah, tentu sangat menarik karena konsep atau tema besar dari Hari Bela Negara kali ini adalah semangat bela negara, wujudkan SDM unggul dan tangguh. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan berbagai serbuan informasi, entah itu benar, entah itu salah, mana yang benar, mana yang salah. Kita sulit sekali untuk menentukan apakah informasi A benar, informasi B salah, atau sebaliknya. Nah, disinilah kita diperlukan kehati-hatian, dan itu salah satu spirit dari bela negara, sikap dan perilaku kita yang mencerminkan kecintaan kita pada Indonesia dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, sikap dan perilaku keseharian kita yang tentunya sikap yang baik. Ketika kita sebagai karyawan
bekerja dengan baik. Kemudian ketika kita sebagai konten kreator membuat konten-konten yang mampu menginspirasi dan menyampaikan kekayaan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sebagai pejabat, yuk kita jauhkan diri kita dari apa yang namanya korupsi dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan dan itu memiliki nilai kebaikan untuk sesama, untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain, itulah bela negara yang sebenarnya. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu, seperti ketika kita dapat informasi yang menurut kita, wah ini perlu kita viralkan, padahal kita belum tahu kebenarannya, kita belum tahu fakta yang nyata. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Saring sebelum kita share. Saring sebelum kita sebar. Kalau perlu kita harus melakukan cross check. Kita lihat di berbagai informasi lain apakah ini benar. Karena sekarang berbagai platform digital sudah membuat fasilitas yang disebut dengan cek fakta, hoax atau fakta, dan seterusnya. Banyak sekali. Jangan sampai yang kita tidak tahu, kita tidak sengaja, tapi akhirnya kita berhadapan dengan hukum karena kita melanggar undang-undang ITE. Nah, inilah spirit dari Hari Bela Negara. SDM tangguh, SDM unggul, dengan tetap kritis tapi solutif, dengan tetap kita menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang ada di Indonesia. Kita memiliki kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Ribuan pulau kita, ratusan bahasa kita, berapa banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia. Daripada kita menyebar hal-hal yang tidak berguna, kenapa kita nggak sebar hal-hal yang penting? Contohnya, mungkin banyak yang belum tahu terkait dengan monumen bela negara. Bangunannya yang indah, ruangannya yang bagus, alamnya yang begitu mempesona. Nah, ini akan memberi nilai positif buat kita, nilai positif buat Indonesia. Jadi, ayo sambut Hari Bela Negara ke-72 dan jangan lupa pada tanggal 19 Desember yuk kita berpartisipasi untuk menyukseskan Hari Bela Negara dengan ikut atau menyimak program Ngopi Daring Bela Negara yang akan merangkai mulai dari upacara peringatan Hari Bela Negara dari Monumen Bela Negara di Sumatera Barat sampai ke acara dialog kebangsaan. Tetap sehat untuk kita semua, tetap jaga jarak, tetap bela negara. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.